Halo semuanya, kenalin aku Sabrina Frilial Kebintoro dari Teknik Industri Universitas Indonesia. Sekarang aku mau ngebahas soal tentang aplikasi turunan. Nah, soalnya ini adalah akan dibangunnya sebuah kilang pengeboran minyak lepas pantai di laut, di mana minyak yang dipompakan disalurkan ke suatu lokasi B di tepi pantai daratan dengan cara membangun pipa minyak menyeberangi laut di bawah permukaan air sampai ke suatu titik P di tepi pantai dan kemudian dilanjutkan dengan pipa darat dari titik P ke B. Jika A adalah titik tepi pantai terdekat dengan kilang minyak, dan P itu terletak antara A dan B, jarak A dengan kilang minyak adalah 4 km, jarak A dan B adalah 10 km, dengan biaya pembuatan pipa laut itu adalah 200.000 dolar per kilometer dan pipa darat adalah 100.000 dolar per kilometer. Tentukan jarak PB agar biaya pembuatannya minimum. Jadi kita harus nentuin jarak si PB-nya ini. Nah, di gambar ini udah dikasih tahuin kalau jarak antara kilang minyak dan A itu 4 km dan antara A ke B itu adalah 10 km. Dan untuk biaya pembangunan PB itu karena dia itu pipa darat, itu adalah 100.000 dolar per kilometer dan karena dari kilang minyak ke P itu dalam laut, itu biaya pembuatannya adalah 200.000 dolar per kilometer. Nah, yang pertama itu tahapannya kita buatlah gambaran dan tentukan variabel yang mempengaruhi. Dari gambar yang tadi kita udah bisa lihat jarak A ke kilang minyak itu kita sederhanain jadi 4, jarak A ke B kita sederhanain jadi 10, jarak P ke B ini kita simpulin aja dengan Y, dengan A ke P itu adalah 10 min Y, dengan jarak kilang minyak ke P itu kita simbolin dengan X. Nah, X ini kita bisa dihitung, jadi itu X itu sama dengan akar 4 kuadrat plus dalam kurung 10 min Y kuadrat. Nah, sekarang kita tentuin fungsi persamaannya. Nah, kita hitung dulu nih si X-nya itu. Kan X itu sama dengan akar 4 kuadrat plus dalam kurung 10 min Y kuadrat. Itu kita jadiin X itu sama dengan akar 16 plus 100 min 20 Y plus Y kuadrat. Dan untuk BT-nya ini, itu adalah 2X plus Y. Kenapa? Karena untuk jarak pembuatan pipa X itu antara kilang minyak ke P itu gara-gara pipa laut itu kan 200.000 dolar dan untuk Y-nya itu jarak P ke B itu pipa darat itu 100.000 dolar. Kan kita nggak mungkin kan mau ngitung ratusan ribu. Jadi ini bisa kita sederhanain jadi 2 dan 1. Jadi X-nya 2 dan Y-nya 1, jadi BT sama dengan 2X plus Y. Begitu. Nah, kemudian yang tahap berikutnya itu kita substitusikan untuk mengeliminasi variabel agar tersisa hanya satu variabel nih. Jadi kenapa harus tersisa satu variabel itu biar kita bisa gampang untuk nentuin variabel lainnya. Nah, jadi caranya itu adalah kita masukin si X-nya itu ke rumus BT sama dengan 2X plus Y. Jadi beta itu sama dengan 2 dikali akar Y kuadrat min 20Y plus 116 plus Y. Terus kita sederhanain lagi biar nanti kita gampang untuk hitung di tahap berikutnya itu. Jadi 2 dikali dalam kurung Y kuadrat min 20Y plus 116 pangkat setengah plus Y. Nah, yang berikutnya kita harus menurunkannya menggunakan aturan rantai. Jadi rumus aturan rantai sendiri itu adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi turunan dari bt-nya itu adalah itu 2 dikali setengah. Setengahnya itu dari mana? Itu dari tadi yang pangkatnya si y kuadrat min 20y plus 116. Nah, habis itu kita kali dengan dalam kurung y kuadrat min 20y plus 116 pangkat min setengah. Kenapa min setengah? Soalnya tadi pangkat yang di atas, yang setengah itu dikurangin 1, jadi min setengah. Dan dikali 2y min 20, itu turunan dari y kuadrat min 20y plus 116, ditambah 1. Dan 1 itu adalah turunan dari y.
Dan ini angka 2 dikali setengahnya itu bisa kita coret ya. Dan nanti y kuadrat min 20y plus 116-nya itu bisa kita pangkat min setengah itu bisa kita pindah ke bawah dan kita jadiin bentuk akar. Jadi hasilnya itu sama dengan 2y min 20 per akar y kuadrat min 20y plus 116 kita tambah 1. Yang berikutnya ini agak tricky. Ini kita harus mencari titik kritisnya di mana f aksen x itu sama dengan 0. Jadi turunan dari beta itu harus sama dengan 0. Yang mana 2y min 20 per akar y kuadrat min 20y plus 116 plus 1 itu harus sama dengan 0. Nah, jadi ini kita caranya gimana? Kita pindah ruas dulu plus satunya ke kanan. Jadi 2y min 20 per akar 2y min 20y per 116 sama dengan min 1. Habis itu kita pindah ruas lagi untuk si akar y kuadrat min 20y plus 116 itu kita pindah ke kanan. Jadi 2y min 20 sama dengan min 1 dikali akar y kuadrat min 20y plus 116. Itu jadi 2y min 20 sama dengan min akar y kuadrat min 20y plus 116. Nah, tapi di kanannya ini ruas kanan, itu masih ada akar. Jadi kita harus gimana caranya biar akarnya itu udah nggak ada. Jadi kita harus ngeluarin dari akar. Itu caranya adalah kita kuadratin. Jadi dalam kurung 2y min 20 kuadrat sama dengan dalam kurung min akar y kuadrat min 20y plus 116 kuadrat. Jadi ntar kita dapetin hasilnya itu adalah 4y kuadrat min 80y plus 400 sama dengan y kuadrat min 20y plus 116. Jadi ntar yang kanan ini semuanya kita pindahin ke kiri biar yang kanan ini sisanya 0. Jadi 4y kuadrat min y kuadrat min 80y plus 20y plus 400 min 116 itu sama dengan 0. Jadi hasilnya itu kita dapat 3y kuadrat min 60y plus 284 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat ini. Buat kita masukin ke y-nya itu kita bisa dapetin A-nya itu 3, B-nya itu min 60, dan C-nya itu 284. Nah, untuk rumus y-nya sendiri itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita tinggal masukin aja nih ABC-nya. Jadi yaitu sama dengan min dalam kurung min 60 plus minus akar min 60 kuadrat min 4 kali 3 dikali 284 per 2 dikali 3. Itu kita dapat nih. Jadi sama dengan 60 plus minus akar 3.600 min 3.408 per 6. Itu kita bisa sederhanain lagi. Jadi 60 plus minus akar 192 per 6. Sederhanain lagi, jadi 60 per 6 plus minus 8 akar 3 per 6. Ini bisa kita coret nih, 60 sama 6-nya. Habis itu 8 sama 6-nya, itu bisa dua-duanya dibagi 2. Jadi sama dengan 10 plus minus 4 akar 3 per 3. Di sini kita bisa dapetin nih untuk Y1-nya itu adalah 10 plus 4 akar 3 per 3. Dan untuk Y2-nya itu 10 min 4 akar 3 per 3. Nah, yang berikutnya kita substitusi titik kritis ke fungsi awal untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, kita udah tahu nih fungsi fx-nya itu sama dengan 2 dikali akar 16 plus dalam kurung 10 min y kuadrat plus y. Dengan Y1 sama dengan 10 plus 4 akar 3 per 3. Dan Y2 adalah 10 min 4 akar 3 per 3. Jadi kita masukin dulu nih si FY1-nya ini. Jadi 2 dikali akar 16 plus dalam kurung 10 plus 4 akar 3 per 3 kuadrat plus 10 plus 4 akar 3 per 3. Itu kita nanti kalau dibulatin hasilnya itu sama dengan 22. Kemudian kita masukin dulu nih. FY2-nya itu sama dengan 2 akar. Nah, 2 dikali akar 16 plus dalam kurung 10 min 4 akar 3 per 3 kuadrat
Habis itu kita tambah dengan 10 minus 4 akar 3 per 3. Itu kalau dibulatin hasilnya itu 17. Kan kita udah dapat nih 22 sama 17. Kita cari maksimumnya mana dan minimumnya mana. Nah, pastinya nilai maksimum itu lebih besar dan nilai minimum itu lebih kecil. Jadi, yang maksimum itu adalah 22, yaitu Y1, dan nilai minimumnya adalah 17, yaitu Y2-nya. Karena yang kita inginkan, kita kan yang maunya tadi ditanyain, berapa jarak PB biar biayanya minimum nih. Maka dari situ kita ambil nilai yang minimum, yaitu nilai minimum itu 17. Jadi kita yang pastinya nyari Y-nya itu adalah Y minimum, yaitu Y2. Jadi ya YPB itu sama dengan 10 min 4 akar 3 per 3. Jadi hasilnya itu, karena yang diinginkan adalah jarak PB agar biaya minimum, maka Y yang diambil adalah Y2 sama dengan 10 min 4 akar 3 per 3 km atau sama dengan 7,7 km. Jadi jarak Y-nya tadi, jarak PB-nya itu adalah 7,7 km. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang atau tadi ada salah dalam penjelasan. Terima kasih.